Untuk memulai peternakan ayam kampung skala rumahan, kita sebaiknya pahami dulu jenis ayam kampung yang ingin kita pelihara. Ayam kampung asli itu masa panennya lambat, bisa antara 7 sampai 8 bulan. Itu yang kedua, yaitu usia ayam. Kawan-kawan tentukan ingin memelihara ayam yang dari DOC atau dewasa. Teruntuk kawan-kawan yang ingin memulainya dari DOC, kami sarankan kawan-kawan pahami dulu cara memelihara DOC. Karena memelihara DOC ini agak susah juga kalau kita belum paham. Soalnya kami juga di awal-awal beternak, kami mulai dari 100 DOC, sampai panen itu tersisa cuma 60 ekor. Dalam hal ini, berarti sekitar 40 ekor tidak selamat. Minimal sudah divaksin pertama, yaitu vaksin Endela Sota. Setelah itu, tempatkan DOC tersebut di dalam kandang box. Jangan lupa kasih lampu penghangatnya juga. Langsung dikasih makan. Tapi lebih baik dulu dikasih minum air gula aren yang telah dilarutkan. Paling krusialnya ialah usia 1-30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pasit Farm, channel yang membahas tentang seputar pengalaman beternak ayam kampung skala rumahan. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin ya rabbal alamin. Tak henti-hentinya kami ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang telah mensubscribe channel kami. Dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk melakukan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan berita terbaru. Mohon juga untuk kawan-kawan jangan skip ya, supaya tidak terjadi gagal paham. Selanjutnya materi kita ialah tentang kandang. Untuk kandang, baik itu kandang DOC, kandang ayam pembesaran ataupun kandang ayam dewasa, sebaiknya kawan-kawan betul-betul perhatikan kebersihannya. Jangan biarkan kotoran bertumpuk di kandang. Nanti amoniak akan naik dan dapat mengganggu kesehatan ayam-ayam kita. Selanjutnya lakukan penyemprotan desinfektan secara berkala supaya bibit-bibit penyakit yang ada di kandang kita segera mati ataupun hilang. Untuk disinfektannya sendiri bisa langsung dibeli di tempat penjualan pakan ayam ataupun pakan-pakan ternak atau obat-obatan ternak. Apapun mereknya itu tergantung situasi dan kondisi kantong kawan masing-masing. Usahakan kandang juga selalu keadaan kering ya kawan-kawan. Jangan sampai kandang kita basah ataupun lembab karena sangat berbahaya untuk ternak-ternak kita. Usahakan juga kandang kita terkena sinar matahari pagi kalau bisa, supaya lebih bagus lagi. Perhatikan juga sirkulasi udara di kandang kita supaya ayam kita tidak terlalu pengap di dalamnya. Untuk volume kandang sendiri, kalau kami biasanya untuk DOC di bawah 7 hari, untuk ukuran 1x1 biasanya kami isi 100 ekor DOC.
Kemudian setelah 7 hari kami pecah lagi. Jadi 50 ekor untuk volume kandang 1 kali 1 meter. Dan seterusnya. Sampai ayam mau panen itu biasanya saat kandang 1 kali 1 itu hanya muat 5 ekor, 5 sampai 6 ekor aja. Adapun tujuannya dibuat begitu supaya ayam-ayam kita tidak stres. Kemudian dapat juga menghindari ayam dari kanibalisme. Karena terlalu padat pun populasi di kandang tersebut, ayam akan kanibal biasanya. Usahakan melakukan pengasapan di kandang kita minimal sekali 2 hari lah, untuk mengurangi serangga-serangga ataupun sumber-sumber penyakit yang ada di kandang kita. Kami sendiri biasanya kalau nggak ada kayu ataupun dedaunan, kami bakar aja tempat telur tersebut yang terbuat dari karton. Kalau ayam udah usia di atas 1 bulan, biasanya kandangnya kami buat tempat untuk bertengger. Karena jika malam hari mereka itu lebih suka tidurnya di tempat tengger-tenggerannya, supaya mereka merasa aman dari gangguan predator. Naluri alami ayam juga kan biasanya tidurnya di atas ataupun di ranting-ranting pohon. Jadi mereka seperti merasa aman dari gangguan predator. Seperti yang kami katakan sebelumnya, kandang ayam kita itu kita buat sesuai dengan budget yang ada di kantong kita. Jangan terlalu memaksakan bagus dengan harga yang lumayan mahal. Buat aja dulu yang apa adanya, tetapi ayam kita merasa nyaman di dalam. Poin yang selanjutnya ialah pakan. Pakan sendiri merupakan hal paling krusial, paling wajib kita kontrol demi mendapatkan keuntungan di dalam beternak. Pakan juga yang salah satu yang menentukan keberhasilan kita dalam beternak. Melenceng dari pembahasan seperti inilah contohnya. Saat sore hari kami selalu menyalakan api untuk membuat asap di sekitar kandang supaya serangga-serangga ataupun nyamuk-nyamuk menjauh dari kandang kita. Kembali ke topik utama, yaitu pakan. Pakan sendiri kita mulai dari DOC, yaitu 0 sampai 30 hari kita kasih pulpur. Yang biasa kalau kami di sini kami kasih purnya Brapol 512. Ya, 512 ini tidak di-endorse ya kawan-kawan. Itu biasanya kami kasih untuk ayam-ayam kita. Tapi ada juga kata peternak-peternak lainnya yang bagus itu ialah salah satunya BR1 untuk pakan kita di usia 1 sampai 30 hari, ataupun PUR 511. Di usia 0 sampai 30 hari jangan coba-coba melakukan eksperimen untuk mencampurkan pakannya. Kalau nggak mau hasilnya hancur. Baru setelah usia di atas 30 hari baru bisa kita lakukan kita berikan pakan campuran. Contoh pakan campuran banyak juga beredar di channel-channel YouTube lainnya. Yang perlu kita perhatikan di pakan campuran kita yaitu kandungan nutrisinya. Jangan sampai kurang dari yang ditentukan. Jika kawan-kawan sendiri memaksakan pulpur dari usia 0 sampai panen, kemungkinan besar keuntungannya akan tipis. Itu pun jika untung. Kebanyakan rugi kalau pulpur dari usia 0 sampai panen. Kan banyak juga itu pakan-pakan alternatif lainnya, campuran-campurannya seperti dedak ataupun bekatul, ampas tahu. Itu juga bagus, apalagi kalau dia difermentasi. Nutrisinya semakin bagus, dia semakin meningkat.
Pokoknya pandai-pandai kita lah untuk mengatur pakan kita, kos pakan, supaya nggak hancur dia nanti laporan keuangan kita. Pemberian pakan sendiri ada itu takarannya dan waktunya. Untuk takaran dan waktunya akan kita bahas di video selanjutnya, karena berhubung durasi juga sudah tidak dapat memungkinkan untuk kita jelaskan. Baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kita pada kali ini. Mohon bantuannya untuk like, jempolnya kan cuma jempol doang. Mohon ya kawan-kawan bantuannya, dan untuk kawan-kawan yang belum subscribe, mohon bantuannya untuk subscribe. Baiklah kawan-kawan, terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam peternak Nusantara. Horas.